Indonesia, negeri yang menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, negeri yang dikenal dengan toleransi dan keberagamannya. Tapi di balik semboyan itu, realitas berbicara lain. Kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia masih menghadapi tantangan serius. Data dari Setara Institut mencatat 217 peristiwa pelanggaran KBB dengan 329 tindakan sepanjang tahun 2023. Sebuah angka yang mengkhawatirkan dan meningkat dari tahun sebelumnya. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita telusuri lebih dalam. Dari total 329 tindakan pelanggaran, 114 dilakukan oleh aktor negara, sementara 215 lainnya oleh aktor non-negara. Pemerintah daerah menjadi pelaku utama di antara aktor negara dengan 40 tindakan pelanggaran. Dari kepolisian 24 tindakan, dari Satpol PP 10 tindakan, dari TNI 8 tindakan, Forkopimda 5 tindakan, dan dari institusi pendidikan 4 tindakan. Di pihak non-negara, pelaku utama adalah dari warga 78 tindakan, individu 19 tindakan, Majelis Ulama Indonesia 17 tindakan, dan dari organisasi keagamaan lainnya 8 tindakan. Laporan tahun 2023 ini menyoroti 3 hal utama. Pertama, gangguan terhadap tempat ibadah meningkat tajam. Tahun 2023 mencatat 65 kasus terkait tempat ibadah. Yang kedua, penggunaan delik penodaan agama masih menjadi senjata untuk membungkam perbedaan. 15 kasus penodaan agama tercatat pada tahun 2023. Pasal ini sering disalahgunakan untuk menekan kelompok tertentu. Yang ketiga, tindakan intoleransi dan diskriminasi masih tinggi. 26 tindakan intoleransi dari masyarakat dan 23 tindakan diskriminasi dari aktor negara. Ironisnya, ketika pemerintah terus menggaungkan moderasi beragama, realitas di lapangan justru berkata lain. Persekusi terhadap kelompok minoritas, pembatasan rumah ibadah, dan diskriminasi struktural masih terus terjadi. Salah satu regulasi yang masih diperdebatkan adalah Peraturan Bersama Menteri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 yang seharusnya memberikan solusi bagi pembangunan rumah ibadah, namun kenyataannya banyak komunitas agama menghadapi kesulitan administratif dan tekanan sosial. Bahkan beberapa rumah ibadah yang sudah berdiri pun mengalami penutupan paksa oleh kelompok tertentu. Tidak hanya itu, politisasi agama semakin memperkeruh keadaan. Alih-alih membawa pesan persatuan, sentimen agama justru dijadikan alat politik yang memecah belah masyarakat. Polarisasi ini memperkuat eksklusivisme dan menghambat harmoni dalam kehidupan beragama. Lantas, apa yang bisa kita lakukan? Pemerintah harus lebih tegas menindak pelanggaran KBB, baik oleh aktor negara maupun non-negara. Pendidikan, toleransi, dan multikulturalisme harus diperkuat agar masyarakat lebih menerima perbedaan. Regulasi yang menghambat kebebasan beragama perlu dievaluasi, terutama terkait pembangunan rumah ibadah dan delik penodaan agama. Kebebasan beragama adalah hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Tapi, apakah kita benar-benar sudah menjamin hak ini untuk semua warga negara? Kebebasan beragama bukan sekedar slogan, ini adalah hak yang harus kita perjuangkan.